Gereja ini kepada ini dan Umi beserta keluarga, dan juga yang kita muliakan kepada Wali Nangro dan Gubernur di seluruh dunia yang telah berhadir, dan juga kepada ketuaan yang sejatinya ini Abuya buat untuk kita, supaya kita bangun untuk Allah, tidak lagi lalai, tidak lagi hanya memikirkan dunia. Hanya di hati kita Allah berkasih sayang, berakhlak mulia, berbuat baik-baik antar sesama. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu cinta Abuya kepada kita. Harta, benda, tenaga, waktu di usia-usia Abuya yang senja masih memikirkan kita para umat untuk kembali bangun kepada Allah. Jadi terjadinya berdirinya posko ini sumbangsih daripada Abuya dan jamaah MPTT dan masyarakat yang berada seantero dunia yang fana ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ini posko sudah ada. Mari kita isi bersama-sama, mari kita bertobat bersama-sama. Hanya Allah di hati kita, di bawah mursyid kita, yaitu Abuya kita. Mungkin Abuya, sekian yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Sejatinya yang benar itu milik Abuya, yang salah daripada kehuzuran kami. Selanjutnya kita akan melaju kepada acara berikutnya, yaitu pertama untuk menyaksikan peresmian posko pada hari yang berbahagia ini. Juga di samping daripada itu, kami secara pribadi, anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan, sangat mengapresiasi dengan berdirinya posko ini. Semoga khususnya Aceh Selatan tidak ada lagi perbedaan. Mulai dari Klut Raya, Bakongan Raya, Labuan Haji Raya, Sawang, Mekek juga sama dua, dan juga Tapak Tuan, mari kita bersatu di dalam wadah MPTT, yaitu menuju surganya Allah. Karena ya, kalau berbicara kepentingan, kita lihat bersama tidak ada kepentingan. Mungkin kalau kami pribadi ada kepentingan Abuya, karena kami orang politik. Tapi Abuya tidak memegang partai politik. Abuya hanya satu tujuan beliau, yaitu ingin mensiarkan agama Allah dan membawa kita semua menuju surganya Allah. Dan juga yang terakhir dari kami, harapan kami semoga dengan peresmian posko ini, saudara-saudara kami khususnya Kota Tapak Tuan, Klut Raya, Bakongan Raya, mari sama-sama kita berjuang di jalan Allah. Dan juga sama-sama kita melihat ataupun melanjutkan pembangunan posko ini lebih layak lagi di masa-masa yang akan datang. Mungkin ini saja penyampaian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan tanggapan dan komentarnya, sehingga nantinya kita bersama-sama untuk menjayakan tauhid sufi ini di bumi Allah yang fana ini. Selanjutnya, acara kita yang berbahagia ini yaitu pemotongan pita bersama oleh pembina tauhid tasawuf ASEAN, Bapak Haji Ramli MS. Pertama di pintu 1, yang kedua di pintu 2. Pemotongan pita dilakukan oleh kakanda kita Insinyur Said Azhar selaku Gubernur Tauhid Tasawuf Aceh dan mantan Bupati Nagan Raya Aceh Jaya. Yaitu pintu ketiga, pemotongan pita oleh Haji Khairun Nas,
pelaksana dakwah Asia Tenggara, dan kepada bapak-bapak tengku-tengku yang sangat kami muliakan bisa mengambil tempat yang telah disediakan. Kepada tengku-tengku, bapak-bapak, yang pertama Haji Kaironas, yang pertama Pak Haji Ramli, yang kedua Bapak Insinyur, dilakukan oleh ayah-ayah kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pada Abuya dan rombongan kami persilakan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah-ayah, umat kami semua duduk di depan dengan tertib dan teratur di tempat yang telah kita sediakan. Kepada Pak Kici, Lo Ketapang, Lo Mengkuang, dan Pak Kici Kuang yang berudang dipersilakan naik di pentas. Selamat datang kepada Saudara Jamaluddin Ananda Rupan bersama Abuya dan rombongan. Pada Kanda Jamaluddin, silakan. Kapan di belakang? Ya. Berdiri sebuah pusat pengkajian tauhid tasawuf di kota yang kita cintai ini. Dengan begitu singkat, dari pembelian tanah sampai berdirinya posko dan MCK pada hari ini sudah sama-sama kita saksikan. Semua ini adalah kegigihan daripada Abuya, juga seluruh jamaah MPDT yang senantiasa berkhidmat siang dan malam pada tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam selalu tercurah kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita semua. Ibu bapak sekalian yang kita cintai, Abuya beserta keluarga besarnya, juga kepada Bapak Bupati Aceh Barat Pak Ramli MS sebagai pembina pengkajian Tauhid Tasawuf ASEAN, pada Pak Insinyur Azhar, kemudian saudara kita dari Sibolga, pada Bisa Altasari, kemudian kepada saudara kita DPRK Aceh Selatan mewakili pemerintah, saudara Zanzami, saudara Mirwan, juga Wali Fuadi, kemudian saudara kita penggerak posko ini Adinda Raspi Rasman sebagai anggota DPRK Aceh Selatan yang mewakili baik dari pemerintah maupun masyarakat Malaysia itu sendiri kepada Tauhid Sufi. Semenjak Abuya hadir di tanah Malaysia, mereka mulai membuat jadwal acara-acara yang tidak henti-hentinya. Setiap malam, setiap pagi, setiap maghrib mereka berdatangan. Dan tak kalah pentingnya, sebagaimana kita saksikan sudah dicetak foto ini, mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim meminta nasihat, dan juga mantan Perdana Menteri Najib Razak itu juga meminta nasihat. Kesupian ini adalah pemimpin-pemimpin negara tetangga kita, di mana kenapa kami ceritakan ini? Karena kami merasakan sendiri
bagaimana pemahaman mereka tentang Qul Huwallahu Ahad, bagaimana pemahaman mereka tentang pejuang-pejuang sufi di Aceh. Mereka tahu pada Hamzah Mansuri, mereka kenal dengan Samsudin Sumatrani, mereka kenal dengan Syekh Abdul Rauf As-Sikili. Sementara kita semua tidur selama ini. Inilah Abu yang membangunkan jiwa, membangunkan ruhani kita semua, agar kita semata-mata cinta dan sayang kita kepada Allah, tidak terpaut cinta kita kepada selain Allah, termasuk diri kita semua. Ibu bapak sekalian, hanya ini yang dapat kami sampaikan, karena banyak pembicara-pembicara yang lain. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan